Saya pun kemudian makan. Tak berapa lama, tiba-tiba datang satu pasukan. Minggir, 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 karena orang besar akan datang, ungkapnya. Kemudian Ustadz Abdul Somad melanjutkan, kedatangan pejabat itu dikawal oleh orang-orang berbadan tegap dan besar. Tiba-tiba, saya melihat mobil besar. Yang keluar dari mobil itu orang besar-besar semuanya, 85 kg ke atas. Saya pun minggir dari tempat makan yang nyaman, enak. Saya pun minggir ke tempat tepi-tepi. Saya melihat mereka ketawa lebar. Lanjut Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Karamah yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang karamah Tuan Guru Syekh Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad berbagi kisah menyentuh hati tentang perputaran garis nasib manusia. Menurutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa meningkatkan derajat manusia dalam sekejap dan bisa menjatuhkannya dalam tempo yang singkat. Beliau berpesan bahwa manusia itu kecil sekali dan tidak boleh bersifat sombong. Hal ini disampaikan Ustadz Abdul Somad kala berceramah di beberapa kesempatan. Ustadz Abdul Somad menceritakan, beberapa tahun sebelum dirinya dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, ia mengalami hal tak menyenangkan. Saat itu, Ustadz Abdul Somad yang lagi asik makan harus terusik lantaran datang rombongan pejabat. Rombongan pejabat itu kemudian memonopoli warung makan itu. Ustadz Abdul Somad pun harus pasrah berpindah posisi ke pojokan. Suatu malam, saya makanlah di sebuah rumah makan sendirian. Saya parkir kendaraan. Saya pun kemudian makan. Tak berapa lama, tiba-tiba datang satu pasukan. Minggir, 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 karena orang besar akan datang, ungkapnya. Kemudian Ustadz Abdul Somad melanjutkan, kedatangan pejabat itu dikawal oleh orang-orang berbadan tegap dan besar. Tiba-tiba, saya melihat mobil besar. Yang keluar dari mobil itu orang besar-besar semuanya, 85 kg ke atas. Saya pun minggir dari tempat makan yang nyaman, enak. Saya pun minggir ke tempat tepi-tepi. Saya melihat mereka ketawa lebar. Lanjut Ustadz Abdul Somad. Namun demikian, Ustadz Abdul Somad tak mencaci maki atau mengunggah pengalamannya ini ke media sosial, pun tak mendoakan agar pejabat tersebut tertimpa keburukan. Hati saya dalam hati, ya Allah, tapi saya tak pernah caci maki mereka. Saya tak pernah doakan, ya Allah tertelanlah tulang matilah dia. Tidak, saya hanya tetap melanjutkan makan. Namun hati saya tersentuh karena malam itu saya diusir sedang makan. Memangnya saya siapa? Kenapa mereka mengusir saya? Kata Ustadz Abdul Somad. Beberapa tahun berlalu, Ustadz Abdul Somad mulai dikenal oleh publik. Video-videonya di YouTube ditonton jutaan kali. Beliau mulai diundang ke sana kemari. Secara kebetulan, Ustadz Abdul Somad diundang oleh lembaga permasyarakatan untuk menyampaikan tablik akbar. Di luar dugaan, Ustadz Abdul Somad yang sedang berceramah mendapati sang pejabat yang dulu mengusirnya di rumah makan mendekam di balik jeruji penjara. Ustadz Abdul Somad pun bercerita, hari berganti musim berubah. Saya diminta ceramah ke lembaga pemasyarakatan atau penjara. Ustadz, bisa tablik akbar di penjara? Tanya panitia itu. Bisa. Saya pun masuk ke dalam. Kebetulan waktu banyak menerima tamu, saya lihat di atas lantai semen kasar, tidak pakai penutup, tidak pakai alas, pakai kaos oblong, dalam keadaan terhina. Orang yang dulu mengejek, menghina, menjatuhkan, dan menyepelekan saya. Alih-alih memaki pejabat itu, Ustadz Abdul Somad malah mengaku terenyuh melihat kondisi sang pejabat sekarang.
Saya lihat lama dan tersentuh. Ya Allah, ini yang beberapa tahun lalu mengusir, sekarang duduk di lantai, tidak pakai alas. Begitulah Allah menjatuhkan derajat, begitu pula Allah menaikkan derajat. Sampai kita pun kasihan, ujar Ustadz Abdul Somad. Sementara itu, ada satu pengalaman Ustadz Abdul Somad yang merasa bukan siapa-siapa saat beliau berceramah. Diceritakan, Ustadz Abdul Somad saat itu ia diminta berceramah di sebuah sekolah taman kanak-kanak. Sebelum menerima tawaran tersebut, Ustadz Abdul Somad sempat berpikir bagaimana caranya beliau bisa menyampaikan berceramah di sekolah TK. Ustadz kok nggak pede di depan anak-anak? Emangnya nggak pernah ceramah di depan anak-anak? Demikian Ustadz Abdul Somad menirukan ucapan wali sekolah TK tersebut. Saya jawab pernah, ujar Ustadz Abdul Somad. Akhirnya beliau menerima tawaran tersebut. Begitu saya sampai ke sekolah, saya sangka jamaahnya wali murid, ternyata adalah anak TK, tutur Ustadz Abdul Somad. Beliau pun sempat ingin membatalkan ceramah itu dan pulang, namun beliau mengurungkan niatnya. Mau pulang tapi sudah terlanjur masuk, kata beliau. Dan kekhawatiran Ustadz Abdul Somad pun terjadi. Saat beliau memperkenalkan diri, tak ada anak-anak yang peduli. Begitupun saat pakar hadis lulusan Mesir ini menyampaikan ceramahnya, satu pun gak ada yang peduli. Saya bicara, dia anak TK ngobrol, kata Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad pun akhirnya meminta bantuan guru-guru TK untuk menenangkan murid-murid TK tersebut. Dari pengalaman tersebut, Ustadz Abdul Somad pun mengaku introspeksi diri. Saya sadar, saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa di suatu tempat. Di tempat lain mungkin kita hebat, tapi di TK, saya kini, belum lagi di akhirat, katanya. Salah satu ceramah lainnya yang tak bisa dilupakan Ustadz Abdul Somad adalah saat berceramah di sebuah masjid, kemudian tiba-tiba listrik padam. Panitia pun mencari genset, dan sialnya, genset itu tak berfungsi. Panitia kemudian mencari listrik portable, namun juga tak bisa digunakan. Ustadz Abdul Somad pun tetap diminta melanjutkan ceramahnya tanpa pengeras suara. Merasa rugi jika suaranya tak didengar, Ustadz Abdul Somad pun naik ke mimbar dan menutup ceramah itu dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah ceramah yang saya paling berkesan, tutur Ustadz Abdul Somad. Sobat Kalam Karomah, semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.